そうですね。今回のテーマなんですけども、今日のテーマは、日本人はどうして結婚しない、どうして、結婚しません。はい、皆さん、おはようございます。こんにちは, konbanwa. Oke,皆さん, kembali lagi di channel saya, di channel Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang. Dan di video kali ini, mungkin agak sedikit berbeda di belakang saya. Ini adalah ruang kelas di mana tempat saya mengajar. Jadi, saya membuat ini pada saat waktu istirahat ya. Karena sekarang adalah hari Jumat, jadi teman-teman pada pergi untuk Jumatan. Jadi sensei menggunakan waktu itu untuk membuat video ya. そうですね、今回のテーマなんですけども、今日のテーマは、日本人はどうして結婚しない、どうして、結婚しません。Jadi di sini saya ingin mencoba untuk membahas terkait alasan kenapa orang Jepang tidak menikah, ya, atau bisa dikatakan tidak ingin menikah, sehingga menyebabkan penurunan penduduk yang sangat amat drastis di Jepang. Mungkin ini adalah pendapat pribadi ya, pendapat sensei pribadi. Sensei melihat kehidupan di Jepang itu kayak gimana dan perkembangannya kayak gimana, sehingga bisa menyimpulkan seperti apa yang akan saya sampaikan nanti. Oke, yang pertama alasannya adalah karena orang Jepang itu adalah orang yang pekerja keras. Ya, baik itu cewek ataupun cowok, mereka bekerja sepanjang hari ya. Jadi ada banyak waktu yang mereka gunakan hanya untuk bekerja. Jadi mereka nggak punya waktu untuk memikirkan dirinya sendiri, baik itu tentang menikah, tentang punya anak dan sebagainya. Dan sebagian besar orang Jepang itu enggan untuk menikah, enggan untuk memiliki anak. Ya, alasannya kenapa? Ya, ketika mereka menikah, otomatis mereka akan membuat anak atau memiliki anak. Nah, untuk merawat anak ini sehingga menjadi dewasa, sehingga bisa bermasyarakat atau menjadi orang dewasa, itu memerlukan waktu dan selain tenaga juga akan memerlukan banyak uang. Nah, kemudian selanjutnya perlu kalian ketahui bahwa perekonomian di Jepang juga bisa dikatakan sangat taiheng, totemo taiheng. Jadi akhir-akhir ini dan mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya bahwa harga-harga barang atau buka di Jepang ini adalah semakin hari semakin mahal. Baik itu dari pajaknya. Jadi kalau misalkan pajak naik, otomatis barang juga pasti akan naik harganya. Sedangkan gaji yang mereka dapatkan itu tidak banyak ada perubahan, ya. Mungkin kenaikan gaji di Jepang itu tidak seperti di negara-negara lain atau bahkan mungkin di negara kita itu kenaikan gaji mungkin langsung 500, langsung 1 juta gitu misalkan. Di Jepang ini kenaikan gajinya sangat pelan sekali. Mungkin ada 2 yen, 5 yen, paling banter paling banyak itu 50 yen. Setahu saya ya. Nah, kemudian untuk inilah yang membuat mereka untuk menikah itu merasa enggan. Karena akan ditambah kesibukan atau kesibukan mereka akan bertambah yang akan membuat mereka atau hidup mereka itu lebih taiheng. Dan perlu kalian ketahui, orang Jepang itu lebih suka menikmati hidupnya daripada memikirkan hal-hal yang kurang bagus lah. Tetapi di sini kalau kita berpendapat sebagai orang Indonesia, mempunyai anak itu adalah anugerah, ya, bukan hal yang mendekusai. Mendekusai itu adalah hal yang merepotkan. Yang memang mungkin merepotkan, tetapi adalah salah satu kewajiban kita sebagai manusia. Kita harus mempunyai keturunan untuk melanjutkan yang namanya kehidupan, gitu. Tapi mereka untuk orang Jepang mungkin karena sudah sibuk bekerja, sudah taiheng di situ, mereka juga tidak ingin lagi untuk menambah beban hidup mereka. Saya pikir ini juga masalah besar dan kemudian saya pikir ini juga bagus ya. Nilai plusnya ada. Kenapa ada nilai plus? Nah, kita kembali ke Indonesia. Di Indonesia mungkin kita melihat ada banyak sekali ya orang-orang yang membuat anak atau melahirkan anak tanpa memikirkan sejenis secara ekonomi mereka. Apakah mereka bisa menghidupi anak mereka dengan baik atau tidak?
Nah, alhasil apa yang terjadi? Banyak anak-anak yang terlantar di Indonesia ini, ya tidak mendapatkan pendidikan dengan baik, tidak mendapatkan gizi dengan baik, perawatan dengan baik dan sebagainya. Ini kita tidak bisa menutup mata juga bahwa di Indonesia banyak sekali ada anak-anak seperti itu. Nah, mereka, kita kembali ke orang Jepang memutuskan untuk tidak menikah, tidak untuk membuat anak karena ada kekhawatiran seperti itu. Ketika menikah, apakah saya bisa mengurus anak saya dengan baik? Apakah saya bisa menyekolahkan anak saya dengan baik? Apakah saya bisa merawat dia dengan baik? Apakah saya punya waktu untuk bersama mereka nanti? Itu yang membuat mereka, ya, atas dasar pemikiran-pemikiran ini, selain memang perekonomian Jepang juga bisa dikatakan taiheng, ini juga salah satu pemikiran yang membuat mereka untuk tidak menikah, untuk tidak memproduksi anak, sehingga ya sekarang di Jepang masalah besar yaitu jadi ada penurunan jumlah penduduk yang sangat amat drastis. Tetapi ini menjadi hal positif atau menjadi peluang buat teman-teman atau orang-orang Indonesia dan bahkan negara-negara lain juga untuk bekerja di situ dan bahkan mungkin sampai beli rumah, ya, sampai membuat perusahaan. Sekarang untuk kesempatan untuk seperti itu terbuka lebar, ya. Mungkin kita bisa lihat nilai plus dan nilai minusnya. Oke, minasan, itulah tadi sedikit pembahasan saya terkait pendapat sensei pribadi terkait kenapa orang Jepang tidak ingin menikah dan tidak ingin memproduksi anak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya dan mata sugi na video de aimashou ne. Mata ne, minasan.